Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam kawan-kawan Merdeka yang udah lama nih nggak nonton Temu Merdeka Podcast. Nah, selama ini kami telah menjalankan podcast bertema pendidikan alternatif mulai dari pendidikan alam, pendidikan budaya. Sekarang kami akan membahas tentang pendidikan alternatif yang bentuknya sama seperti pendidikan formal, yakni pusat kegiatan belajar masyarakat. Di samping saya ada narasumber yang luar biasa yang memulai karirnya sebagai seorang guru dan menjalani kehidupannya dengan penuh semangat dan berdedikasi tinggi di dunia pendidikan. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, Pak Muhammad Yusuf. Selamat datang Bapak. Boleh diperkenalkan Pak Mhm, nama dan siap. sebagai apa di PKBM Wina? Ya, baik. Oke, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih, Sama suatu Bapak. kebanggaan lah bagi saya ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang pendidikan alternatif ya. Ya. Oke, dan saya juga ya terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah mengizinkan, kepala sekolah saya yang di formal ya, Nah, Ibu Ria Rasmanah MPD. Dan juga kepala sekolah, saya di PKB Mina, Ibu Nike ya, terima kasih banyak ya, sudah mengizinkan, bertemu di podcast ini, di ruang podcast ini. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, SPD, kebetulan saya juga alumni Unsiber ya, dulu mah IAIN, iya iya. ya tahun 2017. 2017. Ya, masuk 2013, kemudian, lulus pas 2017. Jurusan pendidikan, agama Islam, ya. Karir guru ya, itu ketika pas lulus ya 2017, menjadi guru honorer ya. Saya, ini cerita singkat ya, Iya betul. saya Boleh. masuk ke dunia pendidikan itu emang, ini sudah dari dulu keinginan saya, menjadi seorang pendidik. Tujuannya apa? Karena ingin bisa memotivasi, kelak siswa-siswa saya pada saat itu ya, Oke. keinginan saya. Karena saya juga memiliki keterbatasan fisik ya, eee, fisik, tapi keterbatasan ini, saya tidak menyerah. Jadikan motivasi, sehingga jadilah seperti saat ini gitu kan, alhamdulillah. Kemudian, di dunia pendidikan saya 2017 sampai saat ini, mulai honor dari 2017 sampai dengan 2023 dan alhamdulillah saya sudah diangkat ASN P3K, gitu. Di sekolah formal ditempatkan di SDN Kesambi Dalam 1. Nah, menginjak ke pendidikan alternatif, ya saya berjalannya waktu, ingin sekali nih, ada yang nawarin gitu kan, dan pengen juga sebenarnya ya, ngajar malam gitu kan. Karena pada saat itu berpikir PKBM itu sekolah paket lah gitu kan, itu malam ngajarnya. Betul Wah, Mas, malam, gitu. eee, Nah, itu 2018 ya, sampai boleh. saat ini alhamdulillah. Kenapa saya ingin menjadi guru ya, Mhm. karena saya tuh dulu, tinggal di panti asuhan ya juga. Jadi motivasi saya, saat itu pengen, apa namanya, memotivasi diri saya sendiri khususnya karena pas saya sekolah itu banyak yang bully saya gitu kan. Masuk sekolah, formal gitu kan. Dulu saya SLB dulu, 1 tahun, 2001 saya masuk, pada saat itu banyak yang bully saya. Itu pelajaran buat saya, kalau pada saat itu saya nggak mau sekolah, mungkin nggak sampai saat ini gitu kan, berdiri tegak di depan siswa. Kalau saya mundur pada saat itu. Bully dulu mah luar biasa Mas. Tet secara fisik dan mental saya mungkin yang kalau nggak kuat bisa down gitu ya, sampai nangis pernah nangis, tapi tetap kukuh saya pengen belajar, eee, ya anggap aja pada saat itu,
yang keterbatasan fisik saya menjadi motivasi saya. Akhirnya udahlah itu singkat, akhirnya udah saya SMP, SMA, dengan berjalannya waktu, berpikir saya pengen jadi guru SMA itu. Alhamdulillah pas saat itu diterimalah di Yayan Zainul di Cirebon. Nah, singkat cerita, ya dulu pernah Mas, saya di pendidikan formal, kan dulu kan di SD Duku Semar 2 dekat Ya. terminal, itu banyak bully juga saya. Masih ada bully itu 2017. Itu Guru ketika gitu tuh. menjadi guru. Menjadi guru itu masih dibully saya. Ya, Hmm. ngeliatin atau nggak ngikutin jalannya saya gitu kan. Tapi nggak apa, Oh, itu siswa yang baru pertama kali lihat. oh, Pak, Pak, kok begitu sih kakinya? Kok begitu? Hampir tiap hari begitu aja kalau ketemu oh, sama siswa tersebut. oke. Tapi nggak apa, saya kasih motivasi Tap- oh iya, jadi sadar gitu kan. Nah itu, perjalanan saya, hmm, kenapa saya sekarang menjadi pendidik, baik pendidikan formal maupun non formal, ya karena memang inisiatif saya sendiri menjadi pendidik itu ingin menjadi motivasi atau motivator untuk, peserta didik saya yang mudah-mudahan menjadi kelak sukses ke depannya. Jangan melihat keadaan yang kita miliki, tapi lihatlah masa depan yang akan datang, gitu. Pak, Gitu, Mas. luar biasa banget Pak, Mmm, perjalanan Bapak. Tapi tadi saya ingin nanya, kalau mhm, boleh tahu berarti keterbatasan ini mhm, sudah dari lahir iya. atau sudah dari lahir Pak? Oh, Sudah dari lahir. Saya dari lahir keterbatasan yang saya miliki ini dari bayi ya, bener dari hmm, lahir dan dari kuasa Allah, hmm, takdir mubram yang tidak bisa diubah kembali, ya. hmm, Jadi saya harus nerima, hmm, ya, bukan kesalahan kedua orang tua saya atau saya harus benci pada orang tua saya, hmm, tidak. Bahkan saya bangga sama ibu saya yang sudah melahirkan saya, hmm, itu. Beliau tidak membenci atau membuang saya pada saat bayi ketika lahir. hmm, Tapi beliau merawat saya dengan baik, dengan penuh walaupun ditinggal oleh ayah saya. hmm, Umur 7 hari saya lahir itu meninggallah ayah saya. Karena sakit shock melihat saya lahir seperti ini. Gitu. hmm, Itu sejarah, hmm, ayah saya meninggal. Ya saya bangga memiliki ibu saya gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah saya udah punya istri, ya istri saya hmm, namanya Juniati Bonde dan punya dikarunia 2 putra. hmm. Ya alhamdulillah normal semua. Oh, Kuasa Allah alhamdulillah alhamdulillah. normal semua, Hmm, baik dari kaki, hmm, masya Allah saya sangat bersyukur sekali. hmm. Oh, Awal berarti kira heeh, saya punya keterbatasan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, alhamdulillah Allah Maha luar biasa. Allah memberikan karunia yang begitu besar sekali untuk saya, memiliki karunia anak laki-laki yang normal hmm, gitu. Alhamdulillah, oke. ya. Pak, berarti dalam proses, Bapak beraktivitas, Mhm, bermain, mhm, waktu itu banyak tumpahan itu, Pak. Nah, mhm, di rumah atau lingkungan rumah mungkin, ibu Bapak mhm, bisa, men-support gitu, tapi mhm. kalau misalnya kayak di sekolah itu, bagaimana Pak sosok Mhm, ibu keduanya? Kira-kira ada nggak Pak iya, selama proses itu? ada, sosok yang selalu memotivasi saya itu Hmm, ya wali kelas saya sendiri oh, pada oke. saat itu. Kemudian ada juga ibu panti ya, Hmm, juga itu sosok ibu kedua di panti asuhan. Kemudian di sekolah ya tentunya ya guru yang ada di sekolah. oke. Walaupun saya nangis pada saat itu kelas Hmm, 1 kan banyak yang dibully, saya tidak akan kalah dengan siswa-siswa yang membuli saya, ah, malah justru saya semangat belajar. Akhirnya saya peringkat 3, peringkat 2, mereka lulus sendiri akhirnya selama beberapa bulan kemudian. 3 bulan, 6 bulan lah baru mereka itu mendekati saya. hmm, Ya jangan sampai, menjadi melemah gitu kalau dibully atau apa. Ya selalu dinasihatin hmm, sama wali kelas, jangan didengerin, pokoknya ya sekarang udah almarhum ya, waktu kelas hmm, 1 ya, wali kelas saya. Itu yang pertama kali motivasi saya itu wali kelas 1. hmm, Ya ke sananya sebagai guru biasa ya emang selalu motivasi dalam kondisi saya gitu. Ya itu Pak, Mas, hmm, motivasi ya walaupun ibu nggak ada gitu kan, ada yang mendampingi ya pengurus panti gitu. Itu oh. sih. Ada pesan yang paling melekat untuk, Mhm, menguatkan Bapak nggak untuk terus melaju mhm. beraktivitas, belajar? Eee, hiduplah seperti air, walaupun banyak nabrak-nabrak gitu kan, Mhm, tetap dia itu ada tujuan.
Oke. tujuannya kemana gitu kan Hmm. air tuh. Ya tempat yang mereka tuju, misalkan, eee, air dari gunung atau air dari sungai itu tujuannya di laut. Mhm. Nah itulah, seperti hidup kita itu, hidup juga harus punya tujuan. Pada saat itu saya tuh lihat air tuh jalan menuju mana ya, atau sungai itu ya, ternyata dia tuh tujuannya di laut. Nah kita juga, hidup tuh tujuannya apa sih sebenarnya gitu kan. Mhm. Pengen sukses ya harus ada tujuan gitu kan. Mhm. Nah, kalau pada saat itu saya nggak mau belajar, saya nggak akan punya tujuan. Tujuan saya pengen jadi pendidik, pengen jadi motivasi siswa saya, ya itu, saya kejar impian itu. Akhirnya tertuju pada satu impian itu. Itu berpikirnya pas waktu SMP. Kalau SD mah wis menang aja lah, belajar-belajar aja lah. SD Iya. kan nggak berpikir secara kritis dulu. Iya, SD, betul. ketika SMP, SMA, iya baru sadar ya. Untung saya lanjut sekolah, coba kalau berhenti, wah bahaya. Hmm. Hidup saya nggak ada tujuan dong, gitu. Hmm. Oke, berarti motivasi itu emang udah dibangun sejak Ya, sejak kecil, kecil, sejak SMP, SD, ingin menjadi gitu. pendidik. Nah, untuk menggambarkan Hmm, sosok Bapak nih, Bapak tuh seorang yang kritis kah atau hmm, seorang yang ambisi dalam mencapai hmm, tujuan sebagai pendidik pada saat proses tersebut iya. sehingga Pada saat itu saya sebenarnya sih tidak terlalu ambisi banget, Mas, ya. mhm. Karena keadaan juga kan, tidak mumpuni gitu kan. Mhm. Dalam mumpuni itu, keuangan gitu ya. Iya. Pada saat itu kan di panti asuhan kan hanya batasnya sampai SMA. Mmm. Untuk kuliah itu tidak boleh, tidak bisa. Akhirnya ketika SMA, kenapa saya nggak memilih SMK? Saya pilihnya SMA, SMA 9 pada saat itu. Ketika itu saya nabung, Mas. Mhm. Saya nabung karena pengen banget kuliah, gitu tuh. Nah itu, karena saya punya tujuan, supaya apa yang kita capai, apa yang kita perjuangkan dari panti, dari nol Mhm. itu ada hal yang kita petik gitu tuh. Mhm. Terlalu ambisius mah tidak, saya berjalan sesuai, mengalir aja seperti air gitu tuh. Mhm. Yang penting saya mempunyai agenda yang saya harus miliki, Mhm. eee, lulus tahun berapa, kuliah harus masuk di tahun berapa, saya punya agenda catatan pada saat itu, Mas, Mhm. gitu. Kemudian barulah ketika kelas 12 saya pengen kuliah, Iya. akhirnya terkumpullah, apa namanya, uang 4,5 juta pada saat Mhm. itu, bisa daftar KIAIN, ya bisa, apa namanya, lulus Mhm. alhamdulillah, beli laptop, beli apa, gitu tuh. Kemudian setelah kritis mah, eee, bolehlah saya kritis, tapi sebenarnya saya orang pendiam, Mas. Kalau Oh. ranahnya bukan luar lingkup ke saya, ya ngapain ikut-ikutan gitu kan, Mhm. buat apa sih, buat capek-capeknya aja. Nah, pada saat itu ya saya nggak terlalu ambisius, tapi saya mempunyai cita-cita. Itulah cita-cita saya menjadi motivasi saya apa, Oke. gitu. Satu kan pengen membahagiakan orang tua, Mhm. kemudian pengen salah satunya yang dari panti itu adalah yang sarjana. Saya sarjana salah satunya, saya pertama sarjana di panti Al-Falah tersebut. Satu-satunya sarjana yang Satu-satunya pertama pada tuh, saat itu. pada saat itu di Nah, pengenlah adik yang saya di Al-Falah itu pengenlah jangan saya aja gitu tuh. mmm, Pengenlah yang pengen sekolah tinggi, akhirnya terus motivasi terus, mmm, gitu. Harus memiliki cita-cita, kalau enggak ya ya udah mau jadi apa gitu mmm, kan. Harus pikirkan dari SMP mau kemana, setelah SMA mau kemana, harus pikirkan itu. Kalau saya mmm, tanya sama, anak asuh yang di Alfa, udah kelas berapa? Kelas 11, "Cari sekarang mau kemana? Mau kuliah atau kerja?" mhm. Gitu. "Mau kuliah, ah, oke saya kuliah nanti saya daftarkan atau saya bantu, nanti kamu yang kerja sendiri pemberkasannya." Oh, Gitu. Jadi siap. harus punya tujuan. Mhm. Kalau ambisius ya haruslah. Kalau tidak ambisius untuk menggapai cita-cita ya ya rasanya nggak akan jalan. Ya udahlah lemas, biasa aja. Tapi kalau sudah memiliki cita apa yang kita targetkan, keinginan kita, Mhm. sudah ini ya harus ya ikhtiarnya harus benar-benar. Itu ya harus benar-benar, Iya, ikhtiarnya itu loh, berarti harus usahanya itu, bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, niat, ya. niatnya, harus dengan niat, betul Mhm. betul. Ya, mungkin sedikit flashback, Mhm, di panti asuhan mhm. dari usia berapa, Pak?
Di panti asuhan dari usia SD. SD. SD ya, ya sempat SLB dulu kan 1 tahun, kemudian SD 2001 sempat saya pindah dulu ke ibu kelas 2, kemudian malah saya dapat bully yang luar biasa. Jadi kembali lagi ke panti asuhan yang tadi. Kelas 4 saya balik lagi kelas 4 karena ternyata di luar sana lebih lebih kejam gitu kan. Akhirnya udah saya mau balik lagi di panti gitu. 2004 sampai 2017. 2004 sampai 2017 saya lulus kuliah. Mengabdi itu untuk anak-anak, mengajar ngaji ya pas saya kuliah. Jadi mahasiswa. Saya mandiri, bener-bener Di mandiri pada panti saat itu. tersebut ya, Pak. Saya nggak mau ngerepotin ibu saya. Ibu saya sudah cukup melahirkan saya udah alhamdulillah. Udah bersyukur Luar banget. biasa. Justru saya membantu ibu saya gitu, support ya, support ibu saya gitu kan. Dan sekarang di samping saya ada istri saya yang support saya selalu kemana-mana, dan motivasi yang selanjutnya anak-anak saya gitu kan, gitu. Harus sama-sama saling mensupport gitu ya Pak, Betul, melihat dari kisahnya Bapak tadi sangat luar biasa. Nah, sekarang mungkin kita akan ngebahas soal pendidikan alternatif. pendidikannya, Iya, alternatifnya Pak. heeh. Nah, berarti kan Bapak mengajar di 2 tempat berarti 2 Pak? tempat ya, Antara formal dan formal non formal. informal. Di SD 1 SD Kesambi Dalam 1. Sambil dalam 1 Iya, ngajar apa tuh Pak di SD? pendidikan agama Islam juga. Pendidikan. Iya, alhamdulillah SK-nya ya di situ. Alhamdulillah saya udah diangkat itu ya. Dengan di PKBM. Nah, Bapak Hmm. dengan 2 tempat, 2 alam nih Pak, antara yang Iya, formal dengan yang non formal. jauh berbeda ya. Iya, apa sih Pak bedanya sekolah yang formal dengan PKBM ini? Ya, kalau sekolah formal itu kan sekolah yang emang dinas pendidikan ya. Yang sudah aturan dan segala macamnya sudah jelas ya. Memiliki status pemerintah gitu tuh. Makanya sangat diperhatikan sekali kalau formal gitu kan. Baik dari segi bangunan sekolah, baik dari kegiatan pembelajaran atau pemenuhan kebutuhannya tuh, itu sudah dijamin oleh pemerintah, Mas. Kalau PKBM atau sekolah alternatif non formal itu jelas berbeda. Bahkan PKBM itu memiliki yayasan sendiri ya, bisa dimiliki oleh perorangan gitu kan, yang diakui oleh dinas pendidikan. Jadi ijazahnya setara dengan formal karena diakui oleh dinas pendidikan. Ya NPSN-nya sudah ada ya, tapi yang benar-benar tercatat oleh dinas pendidikan. Kan banyak yang PKBM yang abal-abalan sehingga tidak keluar ijazahnya kan. Ya mudah-mudahan tidak ada di kota Cirebon lah. Termasuk PKBM Wina ini punya perorangan itu kan. Tapi alhamdulillah sudah Kemenkumham didirikan tahun 2005. 2007 sudah Kemenkumham, sudah SK dan segala macam tercatat di dinas pendidikan sudah alhamdulillah. Gitu. Bedanya di situ, Mas. Bedanya di situ. Dan PKBM yang ada di kota Cirebon juga sama. Ya. Tidak memiliki gedung gitu kan. Adapun memiliki gedung ya ada beberapa lah PKBM. Kita juga kami dari PKBM Wina itu masih bergabung menyewa tempat yaitu di formal, yaitu di SDN Tanah Baru. Iya, di SDN Tanah Baru. Tempat kita melakukan kegiatan belajar mengajarnya di situ. Standar kurikulum misal itu sama juga atau ada perbedaan nih Pak? Ya, PKBM Wina sendiri atau itu mengikuti kurikulum Merdeka. Penunjangan buku-buku pun alhamdulillah karena kan kalau formal itu kan ada BOS ya. Iya. Dana langsung pemerintah. Kalau kita PKBM ada BOP. Ya, BOP itulah yang nanti akan jadi penunjang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PKBM seperti buku, modul dan segala macam lah. Nah, kalau untuk PKBM sendiri sasarannya peserta didiknya tuh ke siapa? Sasarannya ya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Warga. Ya, masyarakat misalnya warga itu masyarakat kan. Ya, jelas ke masyarakat. Masyarakat kita yang di wilayah khususnya Derajat PKBM Wina sendiri atau PKBM yang lain sasarannya
Ada orang tua juga ada yang ikutan. Orang tua, pokoknya peserta-peserta yang emang putus sekolah gitu ya. Putus sekolah. Tidak membatasi oleh usia. Ingat, Ah, PKBM itu tidak membatasi usia, Mas. Ya, itu kita terima, yang penting punya ijazah pada saat dia berhenti sekolah. oh, Begitu. terakhir dia sekolah tuh Iya, harus ada tandanya gitu ya iya. Pak? Terakhir saya mau masuk Syaratnya nih, itu. Heeh. punya anak dua. Boleh nggak? Ya boleh lah gitu kan. Hmm. Karena kan PKBM itu kan sekolahnya malam Hmm. gitu tuh, malam. Jadi tidak apa namanya, tidak terbentur oleh kegiatan mereka pada saat pagi sampai siang gitu kan. Yang khususnya yang di umur 25 ke atas Hmm. misalkan. Kalau di umur usia sekolah ya banyak, tentunya juga sebagai sasaran kita juga gitu Hmm. kan. Karena syaratnya BOP supaya dapat ya di bawah usia 20 tahun, Oh. gitu. Tapi tidak dibatasi dengan usia kalau PKBM. Saya juga setiap ngajar di PKBM itu ya ada ibu-ibu, bapak-bapak, siswa saya bapak-bapak sama ibu-ibu, Oh, gitu oke. tuh. Paket C khususnya ya, paket C. Ada paket B juga, anaknya juga di situ, apa namanya, bahkan satu keluarga di situ semua, di PKBM Wina. Bapak Ibu Dari anak. bapak enggak, ibu sih Oh, enggak, tapi ibu. anak-anaknya semua. Saya tuh Anak-anak. nanya ya, Iya. Kenapa "Kenapa tuh Pak? anaknya nggak formal?" Iya. Ternyata kasusnya bullying. Sekarang udah 2 Oh, tahun iya. anaknya dari usia, Heeh. kelas 4, 5, 6. Hmm. Dia sempat di formal kelas 1 sampai 3 itu, Iya. ya Allah. Karena dia kan, keturunan Chinese tapi Islam, Hmm. matanya sipit, itu dia ecek-ecek aja, dibully-bully aja sama teman-teman sekolahnya. Nggak mau Hmm. sekolah akhirnya, makanya nyaman di PKBM sampai saat ini. Bapaknya mah ikut-ikutan sekolah, ya alhamdulillah. Oh, iya. Satu keluarga, anaknya 3 ikut. Pokoknya kalau diformalkan dibatasi dengan Hmm. usia ya, baik SD, SMP itu ada kriterianya. Iya. Kalau PKBM tidak ada kriteria, yang Hmm. penting kriterianya punya ijazah pada saat dia lulus. Baik ijazah SD, mau ke paket B, ya ijazah SD-nya yang diserahkan sebagai syarat. Kemudian mau paket B, mau ke paket C, ijazah pada saat SMP. Mau paket C lanjutin ya, ya misalkan dia ada raportnya kelas 11 sudah berhenti Hmm. karena hal yang tidak diinginkan terjadi, gitu kan. Banyak kasus-kasus yang mohon maaf pacaran segala macam akhirnya berhenti sekolah, bisa dilanjutin ke PKBM. Dulu mah kan banyak ya PKBM yang sekolahnya berpikir begini, "Saya mau paket C ajalah, singkat cuman setahun atau ikut ujian aja." Sekarang nggak bisa, nggak boleh. Hmm. Harus ikut memenuhi ya SMA yang mulai dari awal paket B ya 3 tahun sampai kelas 7, 8, 9. Harus dengan prosedur yang ada, Oh, itu mulai berlaku dari kapan Pak? ya sudah lama. Udah lama. Ya mohon maaf walaupun nih Berarti. ada PKBM-PKBM Heeh. yang begitu cuman mau minta ijazahnya Iya. aja, Heeh. mudah-mudahan nggak ada di kota Cirebon ya. Ya adalah gitu ya, mudah-mudahan tidak ada di kota Cirebon. Sekarang tidak berlaku. Semua PKBM harus melakukan selama 3 tahun. Berarti dulu 3 sempat di. tahun tapi dengan pembelajaran yang efisien. Oh, oke, Gitu. paham. Ya berarti dulu Gitu, Mas. sempat disalahgunakan ya Sempat disalahgunakan, PKBM Mas, itu. pada saat itu. Ya Oh, saya nggak terima. Gitu, hmm. enggak sesuai dengan aturan prosedur yang Hmm. berlaku. 3 tahun ya 3 tahun, 6 kalau kelas 4 ya sampai 5, 6-nya gitu Hmm. tuh. Gitu, Oke. begitu. Nah, Pak, kan tadi Bapak menjelaskan perbedaannya Mhm, sehingga paket A, paket B, paket C mhm, itu untuk jenjang SD, SMP, mhm, SMA secara berturut-turut. Nah, dengan adanya PKBM yang mhm, sudah ada nih mhm. beriringan dengan sekolah Iya, formal, betul, betul. itu eh, baiknya memang beriringan aja atau nanti suatu saat Bapak melihatnya ini menjadi satu konsep yang akan merubah Mhm. tatanan sekolah formal. PKBM itu hanya Hmm. alternatif, nama juga pendidikan non formal. Pendidikan Oh. alternatif, bisa menolong atau membantu peserta didik yang terhambat atau terbullying oleh di formal sehingga bisa meraih pendidikannya di non formal tersebut. Ya, harus berjalan dengan baik, Hmm. formal juga harus, ya, beriringan dengan sejalan dengan baik, dengan bagus. Ya, adapun sekolah-sekolah formal yang melakukan hal yang membosankan mungkin ya
Mungkin salah satunya aja lah. Hmm. Karena kan saya juga di formal ya. Ya. Harus mengajar itu harus bagaimana siswa itu nggak bosan Oh. dengan game kah atau apakah gitu kan. Karena kan ini ketentuan ya, ketentuan yang harus eh, berlakunya formal ya, sehingga siswa jangan sampai bosan gitu Hmm. kan. Ya ini pengalaman di formal saya. Dengan adanya PKBM alternatif ya ini menjawab untuk yang tidak bisa melanjutkan pada saat dia putus sekolah ketika SMA-nya, dia terbullying lah pada saat itu. Karena sekarang aturan-aturan sekarang kan no bullying. Itu kan baru beberapa tahun yang kemarin. Kalau 2020 ke bawah itu masih terjadi, Mas. Masih terjadi ya. Ya bahkan sekarang guru mukul siswa dilaporkan. Itu. Bahkan terbullying itu ya sebenarnya gurunya sebenarnya sih. Kalau di formal gitu. Ya, Betul, makanya lindungan hukum juga harus punya guru juga harus dilindungi. Ya, Sehingga harus menarik, Pak. sama setara lah. Jadi mengajar dengan baik di formal, tidak terjadi hal yang membosankan sehingga peserta tidak betah hingga lahirlah ke PKBM. Enggak harus juga begitu, tidak. Ini menjadi alternatif saja yang emang orang yang sudah bekerja, orang yang emang bapak-bapak atau ibu orang tua yang ingin belajar lagi, itu bisa terhandle oleh PKBM gitu. Bukan hanya untuk kalangan Gen Z saja gitu kan. Gen Z juga banyak yang emang putus sekolah di kita tuh ya. Jadi bisa menolong sebagai alternatif untuk mereka meraih ijazahnya gitu kan. Kamu mau sekolah tujuannya apa? Ijazah, Pak. Hanya ijazah aja. Enggak, Pak, mau belajar sih, Pak, gitu. Harus belajar juga sebenar. Ya, karena sekolah itu bukan hanya untuk mendapatkan ijazah aja gitu Iya. kan. Ya, teman, keluarga, kemudian ilmu gitu kan. Yang pentingnya ilmunya gitu kan. Walaupun terbatas hanya seminggu 3 kali, Senin sampai Rebo, jam 7 sampai jam 9, mereka antusias sebenarnya. Jadi yang luar biasa itu sebenarnya mereka-mereka yang formal istirahat, ya kan, jam malam. Ini yang alternatifnya PKBM yang mereka berjuang untuk pendidikannya. Gitu. Sebenarnya sih itu, Menarik. formalnya harus berjalan. Iya. Yang menjawab tantangan membosankan sebenarnya kembali pada gurunya sebenarnya sih. Pada gurunya. Sehingga bagaimana supaya siswa itu tidak membosankan sehingga lari ke PKBM lah. Sebenarnya tidak seperti itu juga. PKBM hanya sekolah alternatif yang membantu peserta-peserta didik yang putus sekolah bisa melanjutkan, khususnya yang terbullying itu. Tidak mau sekolah, banyak, Mas. Sejauh ini yang paling banyak menjadi peserta didik di PKBM Wina Wina. yang tempat Bapak mengajar ini dari latar belakang apa, Pak? Latar belakang satu itu kerja, Tadi ya, untuk mau kerja sama bullying. bullying. Itu kasusnya itu. Dua itu yang Itu emang yang paling terjadi. di PKB Wina Oh. sampai saat ini. Ya berdirinya juga kan 2005 itu pada saat itu kan banyak kasus bullying tersebut. Sehingga banyak putus sekolah. Putus sekolah berdiri itu mendirikan PKBM di Derajat, di Harapan, Jalan Harapan itu. Terbentuklah PKB Wina. Pada saat itu kan emang kasus terbullying marak sekali. Belum marak ya, Pak? Kita itu peserta didik banyak pada saat itu, Mas. Ya, banyak sekali. Itu alternatifnya itu ya, untuk sekolah non formal. Kira apa sih, Pak, tantangannya Mhm. di mengajar di PKBM? Ya tantangan di mengajar PKBM itu ya satu ya, belajarnya malam gitu kan. Kadang terbentur sama mereka ya warga belajar yang emang khususnya PKBM ini terbentur sama kerja. Tantangannya kadang, peserta ini alasannya banyak. Satu, dia apa namanya, terkait pekerjaan, kadang telat ya, jam 7 datang jam 8. "Kenapa kamu telat?" "Baru pulang kerja, Pak." "Oh, gitu ya." Saya pikir inilah tantangan mereka, tapi dia ada niat gitu kan, ada niat untuk mau belajar. "Oke masuk." "Siap, baguslah." Gitu. Kemudian untuk tutornya, ya ada dari Majalengka loh. Majalengka, Indramayu, tutor-tutor kita ini. Kalau saya masuk kota Cirebon ya, jam segitu mah deket lah naik motor apa segala macam. Ya ya tantangannya ya bagi saya mah nggak ada gitu kan. Tapi bagi yang mereka-mereka yang jauh itu
ya satu jauh gitu kan, tapi mereka mau menjadi tutor gitu, mengajar, eee, tanggung jawab banget gitu kan. Saya juga kadang lagi hujan, aduh gimana ya berangkatnya ya? Ya tetep aja berangkat karena kewajiban gitu kan, Kewajiban. jangan kalah sama peserta gitu kan. Nah, apalagi ya, ya mungkin keterbatasan waktu. Mhm, Keterbatasan waktu juga hanya, jam 7 sampai jam 9. iya, Kemudian keterbatasan, apa namanya, menunjang kebutuhan, alat-alat eee, untuk belajar. Seperti fokus, ini masih kita itu masih secara manual, tapi ada beberapa yang sudah pakai interaktif digitalisasinya, sudah pakai beberapa fokus atau segala macam lah, gitu. Ya mungkin, sebagian besar PKBM yang ada di Kota Cirebon juga akan sama sih terkendalanya peserta didiknya itulah, yang emang, masalah berangkatnya itu agak sulit, apalagi yang sudah bekerja. Tapi yang mereka yang tidak punya kesibukan kerja, ya banyak di Wina tuh ya on time gitu on tuh, on time. time alhamdulillah ada gitu ya. Ya gitu, mungkin hanya keterbatasan waktu saja, kalau diformalkan dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 12 kadang, apalagi sekarang sudah full day sampai jam 2 umum Mmm, SD, SMP, SMA. Tapi PKBM hanya 3 jam, jam 7 sampai jam 9. Itu tantangannya kita harus mengejar sesuai dengan kurikulumnya. oh, Gitu sebagai peserta didik ya itu tantangannya sih. mhm, Kurikulumnya segini ya harus dikejar itu. Itu sih, oke. Buat supaya tercapailah heeh, tujuan pembelajaran yang iya, yang dicapai. oke. Buat terakhir nih, Pak, harapannya untuk, PKBM Wina maupun PKBM yang ada di Kota Cirebon itu seperti apa? Ya harapannya untuk PKBM Wina ya mudah-mudahan tetap istiqomah ya, tetap berdiri kokoh, Mmm, teguh dan, selalu berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan, alternatif untuk menunjang atau membantu peserta didik yang emang terputus sekolah secara, tatap muka pure ada gitu kan, tatap mukanya, kegiatan belajarnya ya. Terutama juga PKBM-PKBM yang ada di Kota Cirebon khususnya insya Allah sudah, mencapai seperti itu gitu mhm, kan. Dan, menjadi pemacu untuk, jangan kalah sama formal gitu mmm, kan. Ya, pokoknya jangan kalah sama formal, PKBM, Wina harus, berkomitmen dedikasi sesuai visi dan misi yang kita wujudkan ya, terutama pada, wirausahanya, kemudian ilmu pengetahuannya, kemudian, adaptif mhm, ya, ya kemudian, ya itu Wina ya iya, singkatannya Winanya, wirausaha, ilmu pengetahuan, adaptif dan norma gitu ya, mhm, norma dan adaptif. mhm, Nah disitulah PKBM Wina berjuang untuk peserta didik selain mendapat ijazah, berkomitmen untuk mendapatkan sertifikat keterampilan yaitu unggulan kita yaitu barista. mmm, Nah, itu mudah-mudahan terus, termotivasi untuk, peserta PKBM Wina khususnya ya, agar, terus belajar dengan baik dan mendapatkan, keterampilannya ya, mhm, yaitu barista, sehingga alternatifnya selain, tidak mendapatkan pekerjaan, ya istilahnya bisa mendirikan pekerjaan, ya seperti membuka membuka barista, lapangan pekerjaan lapangan gitu ya, Pak? pekerjaan sendiri Heeh, gitu kan, dan oke, mudahlah gitu untuk barista mah lah, insyaallah. Nah, itulah komitmen kita PKB Wina, mudah-mudahan harapannya ke depannya lebih sukses lagi baristanya, amin amin keunggulannya, amin dan ya Allah, mudah-mudahan, amin. PKB Wina banyak, yang ingin, melanjutkan, pendidikannya ke PKB Wina mangga ya, terbuka dan lokasinya di SDN Tanah Baru, eee, pukul 7 sampai 9 kegiatan KBM-nya. Dari bulan Malam ya, Pak? Juli ya Mhm, malam, mmm, jam 7 malam sampai jam 9 malam, mmm, pembelajaran tatap muka Juli sampai bulan November, awal November sampai Desember blocking waktu mhm, keterampilan khusus barista? baristanya, iya, Oke. itu. Nah, Nah, dan kalau misalnya untuk mau mendaftar, mhm, hubungi ke siapa nih, Pak? Bisa ke ya Bapak atau bisa ke hubungin ke saya gitu oh, ya, ya, khususnya,
Nanti ada player-nya kalau nanti pas ajaran baru bisa hubungin saya di SDN Kesambi Dalam 1 boleh mampir gitu ya, di formal saya, di lokasi kerja saya, atau bisa menghubungi kontak ada tuh Di pamflet yang beredar gitu ya, iya Pak? ada lah pamflet yang beredar, nah Nanti gitu. mungkin ditayangin di sini, Pak. Ya boleh Iya. tayangin ya, heeh. Pokoknya Oke. kalau tidak menyesal lah kalau sudah masuk ke PKBM Bina lah, karena Hmm. ada program unggulan kita yang luar biasa. Banyak sekali orang Sertifikasi barista. iya, Mantap. banyak sekali yang sudah lulus dan bekerja sebagai barista atau memiliki barista sendiri, atau sudah melanjutkan kuliahnya Ya. dengan paket, C yang setara dengan formal, ya. Jangan sampai minder walaupun, sudah putus sekolah tidak melanjutkan, bisa lanjutkan ke PKBM terdekat wilayah kalian, atau khususnya di wilayah Derajat lebih dekat lagi, ya. Baik. Di SD Tanah Baru, KBM-nya kalau sekretariatnya di Jalan Harapan, Oke, siap. gitu. Siap, Bapak. Pak, tapi Heeh. sayang sekali nih, Pak, kita dipisahkan oleh waktu. Oh, Nah, sebelumnya terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video. ya. Aku dan Pak Muhammad Yusuf pamit undur pamit izin undur diri. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.